Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bertani dan Berternak, suatu channel yang membahas masalah pertanian dan peternakan. Saya ada di Desa Sidomukti ya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Ini tadi saya jalan-jalan ini melihat pengolahan lahan ya. Ini pengolahan lahan setelah minggu kemarin panen ini langsung ya, ini kejar tayang supaya LTT-nya tercapai. Ini langsung diolah, itu panen langsung diolah lahannya ya. Bagus sekali ya. Ini dalam pengolahan lahan ya, dalam pengolahan lahan yang pertama yang harus dilakukan adalah tes pH-nya. Tes pH-nya berapa ya, karena pH itu sangat menentukan ya langkah selanjutnya ya. pH itu potensial hidrogen ya, tingkat keasaman suatu lahan ya. Jadi pH-nya kalau padi itu antara 6,5 atau 6 sampai 7 itu ya, yang normal ya, yang bagus. Jadi kalau pH-nya normal, apapun yang kita pupuk yang kita berikan ini nanti akan terserap ya, akan terserap sempurna. Tapi kalau pH-nya rendah, banyak ya, banyak pupuk yang enggak terserap karena terikat oleh ion-ion ya, ion-ion asam ya itu. Kemudian setelah dicek pH-nya, kalau memang rendah, jangan lupa ya, di sawah kita ini udah rata-rata udah tandus ya, rata-rata udah tandus. Jadi ditambahkan kompos. Ini di sini ada kompos ya, ini berupa kotoran kambing. Ini bagus sekali. Nanti setelah pembajakan ini disebar, jadi pembajakan kedua nanti ya. Tuh, selain kompos ya, untuk menaikkan pH, dolomit ya, dolomit untuk menaikkan pH, dan mikroorganisme lokal ya, atau mol untuk mempercepat pembusukan ya, untuk mempercepat pembusukan. Jadi kita perlu VOC atau mol ya. Tuh, di samping itu perlu juga menambahkan arang ya. Dalam pengolahan lahan ini perlu juga penambahan arang. Arang itu fungsinya untuk supaya tanah itu gembur ya, karena sifat arang itu tidak terurai ya, karbon ini tidak terurai, jadi tanah itu enggak padat ya. Tanah itu enggak padat. Dan di samping itu arang ya, arang yang udah digiling itu atau ditumbuk itu sebagai rumah mikroba baik yang tadi kita berikan lewat pupuk kandang atau kompos atau lewat mol ya, atau VOC. Itu sebagai rumah ya, karena di dalam arang terdapat rongga-rongga untuk sebagai rumah untuk mikroba. Tuh, bisa juga ditambahkan pupuk kimia ya, yang slow release ya. Slow release itu lambat terurainya, seperti SP36, TSP ya. Itu lambat ya, lambat terurainya. Jadi nanti setelah kita tanam 2 minggu baru mulai terurai ya. Tuh, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan lahan ya. Setelah ini saya tambahkan lagi, setelah ini dibiarkan ya, antara pembajakan pertama dan pembajakan kedua itu ada waktunya, paling enggak 2 minggu atau lebih, untuk supaya memberi waktu mikroba untuk bekerja ya.
memberi mikroba untuk bekerja untuk mengurai sisa-sisa bahan organik seperti rumput, seperti jerami ya, terurai. Nah, tadi dengan bantuan MOL ya atau POC tadi, atau pupuk kandang yang sudah difermentasi ya. Itu. Jadi nanti tanamannya tidak asam-asaman ya. Jadi antara pembajakan pertama dengan pembajakan kedua itu diberi waktu ya. Tuh. Setelah itu nanti baru dilakukan penanaman ya. Itu ya rangkaian dari kegiatan pengolahan lahan tadi. Tidak lupa yang pertama cek pH, yang kedua penambahan pupuk kandang dan pupuk POC atau MOL, dan ditambahkan arang ya, tambahkan arang. Dan tidak lupa antara pembajakan pertama dengan pembajakan kedua diberi waktu, jeda waktu untuk supaya memberi waktu mikroba untuk bekerja ya, untuk mengurai bahan-bahan organik sisa-sisa dari jerami dan rumput. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari desa Sidomukti ya, Kecamatan Sekampung. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.